Selamat sore, Ibu Harti dan teman-teman. Saya Meling Natasha. Ingin presentasi pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, financial literacy, dan opini audit terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Latar belakang perkembangan dunia usaha yang pesat menuntut setiap perusahaan, terutama perusahaan go publik, untuk dapat menyajikan informasi akurat dan tepat waktu sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan baik bagi pemegang saham, calon investor, maupun pemerintah. Perusahaan go publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Ketentuan mengenai penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit tersebut diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang menyatakan bahwa perusahaan harus menyampaikan laporan keuangan secara periodik dengan tepat waktu. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawaban melalui pengumpulan data. Bentuk-bentuk rumusan masalah ini berdasarkan penelitian menurut tingkat eksplorasi menurut Sugiono tahun 2015. Berdasarkan uraian yang dipaparkan dalam layar latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit delay? Yang kedua, apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap audit delay? Apakah financial distress berpengaruh signifikan terhadap audit delay? Yang keempat, apakah opini audit berpengaruh signifikan terhadap audit delay? Yang kelima, apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, financial distress, dan opini audit secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap audit delay? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai yang pertama, pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay. Yang kedua, pengaruh profitabilitas terhadap audit delay. Yang ketiga, pengaruh financial distress terhadap audit delay. Yang keempat, pengaruh opini audit terhadap audit delay. Yang kelima, pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, financial distress, dan opini audit secara bersama-sama terhadap audit delay. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa yang pertama, manfaat akademis. Melalui penelitian, penulis mencoba untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh jenis perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas, financial distress, dan opini audit terhadap audit delay yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu di bidang auditing dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti sejenis maupun sivitas akademi lainnya. Yang kedua, manfaat praktis. Dapat digunakan sebagai masukan bagi auditor dalam rangka meningkatkan kualitas audit dan mengurangi audit delay. Selanjutnya, teori penelitian. Yang pertama, auditing. Menurut Supitno Agus, dalam bukunya yang berjudul Auditing Penunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik tahun 2017 ayat 4, juga menyatakan pendapat bahwa yang dimaksud dengan auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan pembukuan dan bukti pendukungnya dengan tujuan yang dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Yang kedua, audit laporan keuangan. Supitno Agus dalam bukunya yang berjudul Auditing Penunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik tahun 2017 ayat 13 menyatakan bahwa audit laporan keuangan merupakan pemeriksaan umum
atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KHP independen dengan tujuan untuk bisa memberi pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan standar profesional akuntan publik atau ISA atau panduan audit entitas bisnis kecil dan perhatikan kode etik akuntan perusahaan akuntan Indonesia, kode etik profesi akuntan publik, serta standar pengadilan mutu. Yang ketiga, audit delay. Menurut Sultoni, dalam jurnal penelitian tahun 2012 tentang audit delay menyatakan bahwa audit delay didefinisikan sebagai lama waktu antara berakhirnya tahun fiskal perusahaan sampai dengan tanggal laporan audit yang diukur secara kuantitatif. Selanjutnya, kerangka pikiran penelitian. Yang pertama, ada variabel independen, audit delay, dan ada 4 variabel independen, yaitu X1, ukuran perusahaan, X2, profitabilitas, X3, financial distress, X4, opini audit. Selanjutnya, hipotesis penelitian. H1, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit delay. H2, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap audit delay. H3, financial distress berpengaruh signifikan terhadap audit delay. H4, opini audit berpengaruh signifikan terhadap audit delay. H5, ukuran perusahaan, profitabilitas, financial distress, dan opini audit secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, objek penelitian. Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid, dan reliable tentang suatu hal. Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dan sampel populasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang listed di Bursa Efek Indonesia serta tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 169. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah berdasarkan purpose sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar sebagai populasi penelitian dan memenuhi semua kriteria yang dikemukakan dalam teknik pengambilan sampel. Di sini pengukuran variabel yang pendek, yang Y audit delay, pengukurannya tanggal laporan audit independen, ukurannya tanggal tutup buku. Yang independen, ukuran yang pertama X1, ukuran perusahaan, ukuran perusahaan sama dengan LN total aset. X2, profitabilitas, ukurannya return on asset sama dengan laba bersih komprehensif dibagi total aset. X3, financial distress, pengukurannya Z-score sama dengan 1,2 WC garing TA tambah 1/4 RE per TA tambah 3,3 EBIT per TA tambah 0,6 MVA per
BFD tambah 1,0 S per TA. Dan X4 opini audit, ukurannya opini wajar tanpa pengecualian sama dengan 1, opini selain wajar tanpa pengecualian sama dengan 0. Sekian presentasi dari saya. Maaf kalau ada kurang-kurangnya. Terima kasih.